Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Sebelum memulai hari ini, alangkah baiknya kita merenungkan sedikit daripada firman Tuhan. Sebelum memulai renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah kami masih dapat tidur nyenyak semalam dan dapat bangun di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih juga atas curahan Roh Kudus-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan renungan ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Semoga renungan pada pagi hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami alaskan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman yang akan kita baca pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan yang ke-17 yang berbunyi, Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tema renungan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah menjadi sahabat Yesus. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita sering mendengar sebuah istilah tentang best friend forever. Sebuah istilah yang tidak asing lagi di telinga kita. Istilah ini biasanya digunakan atau merujuk pada orang-orang yang bersahabat dekat, yang merasa bahwa persahabatan mereka tidak akan pernah terputus oleh apapun. Persahabatan tentu berbeda dengan pertemanan biasa. Persahabatan biasanya lebih dari sekedar tahu nama, alamat, dan hobi. Mengetahui lebih dalam satu sama lain karena saling terbuka untuk menceritakan apa saja yang mungkin orang lain atau teman biasa tidak tahu, seperti kegembiraan, derita yang dihadapi, dan lain-lain. Tidak ada lagi rahasia di antara mereka, sehingga mereka bisa saling memahami dan saling menerima, seperti ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan di situ. Hari ini, Tuhan Yesus menyebut kita sahabat. Harkat kita dinaikkan olehnya dari seorang hamba menjadi seorang sahabatnya. Persahabatan yang dimaksud Tuhan Yesus di sini tentu berbeda dengan persahabatan duniawi, sekalipun yang dianggap paling sejati. Kalau persahabatan duniawi didasarkan pada relasi timbal balik, persahabatan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus didasarkan pada pengorbanan yang telah diberikannya kepada kita. Tuhan Yesus menyatakan kita sahabat paling tidak karena dua hal. Pertama, karena Dia telah menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita. Dengan ini, Yesus menyatakan bahwa syarat persahabatan adalah pemberian diri. Kedua, karena Tuhan Yesus telah menyampaikan kepada kita segala sesuatu yang telah diterimanya dari Bapa. Tidak ada lagi rahasia di antara Dia dan kita. Sebagai sahabat Yesus, kita memiliki tanggung jawab. Kita harus melaksanakan perintahnya untuk saling mengasihi dan pergi untuk menghasilkan buah. Perintah untuk saling mengasihi menuntut kita untuk menjadikan sesama sebagai sahabat kita. Kita harus berani memberikan diri bagi mereka seperti yang telah dilakukan Yesus bagi kita, para sahabatnya. Pemberian diri tidak selalu berarti mengorbankan nyawa, tetapi dapat kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya, memberi waktu untuk mengunjungi orang yang sakit, mendengarkan orang yang membutuhkan penguatan, memberikan semangat kepada mereka yang putus asa, berbagi rezeki dengan orang yang kurang beruntung, dan lain sebagainya. Dengan itu,
kita mencoba memberikan diri seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga meminta kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Ini berarti kita diutus dan kita harus siap menjalankan tugas pengutusan itu. Kita semua adalah misionaris yang harus pergi mewartakan kabar gembira Allah kepada semua orang. Kita sendiri pun juga harus berbuah, dalam arti memiliki buah-buah roh dalam diri kita, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan kesaksian hidup yang nyata, kita diharapkan dapat membawa lebih banyak orang kepada Kristus. Semoga kita tetap setia menjadi pembawa kasih yang memancarkan kasih Kristus kepada semua orang di dunia. Sekian renungan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekarang marilah kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir renungan ini. Semoga renungan tadi dapat bermanfaat bagi kami. Sebentar kami akan mengakhiri renungan ini dan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Semoga Engkau selalu memberkati dan menuntun kami dalam lindungan-Mu. Bimbing kami selalu dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.